Bab 177. Bab 178. Perasaan Vivian. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Perasaan Vivian saat ini diliputi dengan amarah dan kecewa yang tidak sanggup dia jelaskan seberapa besar. Dulu dia sempat berangan-angan menyerahkan sisa masa hidupnya pada Andre. Tapi siapa sangka dirinya malah dibuang begitu saja olehnya. Yang sulit Vivian terima adalah Andre tidak hanya mempermainkan dirinya dan meninggalkannya begitu saja. Tetapi dia bahkan menunjukkan betapa dia membenci Vivian di depan begitu banyak orang. Kenyataan seperti ini menyakiti egonya sendiri. Andre masih tetap menampilkan wajah dinginnya ketika dilemparkan pertanyaan penuh luka dan tangisan perempuan itu. Kamu enggak usah berlebihan gitu. Pacaran dan putus bukannya hal lumrah. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Ujar Andre dengan raut wajah dinginnya. Yang Tama yang melihat tingkah Vivian yang seakan ingin membuat keributan segera menghampiri mereka berdua. Andre yang melihat kedatangan Tama mendadak panik karena takut dia akan marah dengan keributan yang dibuatnya dan Vivian. Pak Tama, jangan salah paham dulu. Perempuan ini yang enggak tahu malu dan cari-cari masalah denganku. Jelas Andre dengan cepat. Vivian tidak menyangka Andre yang dulu begitu menyayanginya sekarang malah bersikap setega itu padanya. Demi mendapatkan kesan yang baik di depan Tama, Andre bahkan mengatakan dirinya enggak tahu malu. Kenyataan seperti ini sungguh menamparkan dirinya hingga hancur berkeping-keping. Kesabarannya yang sudah diambang batas mendadak meledak. Dia berseru dengan histeris. Kalian semua sudah buta. Ya, memangnya siapa si Tama ini? Hanya sampah masyarakat yang enggak berguna. Kenapa kalian semua harus begitu mati-matian mencari muka di depan dia? Kenapa? Andre membelalakan matanya dan melayangkan satu tamparan keras. Jaga ucapanmu. Kamu yang siapa? Enggak sepantasnya kamu berkata seperti itu soal Pak Tama. Percaya enggak kalau aku berani habisi kamu sekarang juga? Melihat cucu kesayangannya yang diperlakukan seperti itu membuat Nyonya Haris naik pitam. Dia melangkah ke depan dan berkata, Pak Aldi, tolong atur keponakan kamu ini. Jangan sembarangan menyakiti orang lain. Menyakiti, ulang Aldi sambil melirik Nyonya Haris dengan tatapan sinis kemudian tertawa sinis dan berkata, saya kasih tahu yang sejujurnya. Kalau bukan karena saya tidak mau merusak acara opening Bu Alena hari ini, saya bakalan melakukan hal yang lebih pada cucu Anda ini. Lanjut Aldi. Dan juga, kamu pikir kamu siapa bisa seenaknya minta saya atur keponakan saya? Jangan pikir saya tidak tahu kalau Anda yang meminta Arkan untuk merebut villa yang saya berikan pada Pak Tama dulu. Saya tidak memperpanjang masalah itu juga karena kamu adalah nenek dari Pak Tama dan Bu Alena. Kalau kamu banyak omong lagi, kamu bakalan saya habisi juga. Nyonya Haris seketika menciut. Sebagai seorang pengambil keputusan terbesar di keluarga Haris dia sangat ingin menunjukkan kekuatannya. Tapi untuk saat ini dia tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Dia juga tidak berani membalas perkataan Aldi barusan. Jika lelaki itu bertindak nekat maka habislah sudah nyawa tuanya ini. Maklumi sikap saya sebagai seorang perempuan tua yang hilaf ini. Pak, ujar Nyonya Haris dengan cepat. Minggir, ketus Aldi sambil melirik sinis. Meski Nyonya Haris memilih nurut dengan yang diminta Aldi untuk meminggir. Tapi berbeda dengan Vivian, dia yang begitu terpukul sudah kehilangan akal sehatnya sendiri saat ini. Perempuan itu menubruk tubuh Andre dan memeluk lelaki itu dengan erat sambil menangis histeris. Kak Andre, kenapa harus bersikap sedingin ini sama aku? Aku begitu mencintaimu dan bahkan mencintaimu setengah mati. Tubuhku, hatiku, dan semua yang aku miliki ini milikmu. Kak, kenapa kamu harus membatalkan pernikahan kita? Aku mohon kasih aku kesempatan satu kali lagi. Ya, kita mulai semuanya dari awal, mohon Vivian. Andre yang mendapat pelukan mendadak seperti itu berusaha melepaskan diri darinya. Namun karena pelukannya itu begitu erat usahanya jadi sia-sia. Dia semakin merasa kesal dengan Vivian. Dia sadar dulu saat dia masih bersama dengan Vivian. Dia pernah berpikir untuk mencelakai Tama bersama dengan keluarga Haris ini. Tapi untungnya Tama berbesar hati untuk tidak mengungkit kejadian tersebut dengan dirinya. Jika tidak maka dia bisa mencelakai seluruh keluarga Aresta karena ulahnya sendiri. Sekarang Vivian masih tidak tahu malu memintanya untuk memulai semuanya dari awal. Dia pikir dirinya akan jatuh ke lubang yang sama.
Andre mendorong kedua bahu Vivian hingga dia tersungkur di atas lantai kemudian menendang perut Vivian dengan cukup kuat sambil berseru marah. Vivian, mulai detik ini jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau masih menggangguku, jangan salahkan aku yang bakalan berbuat lebih dari ini. Vivian masih belum tersadar dari rasa terkejutnya karena mendapat perlakuan yang cukup kasar dari Andre. Dia menatap Andre dengan tatapan tidak percaya. Lelaki ini bukanlah Andre yang dulu dia kenal. Gimanapun kamu dan Vivian dulu juga pernah saling mencintai. Meski sekarang enggak bisa jadi sepasang kekasih tapi bukan berarti harus menjadi musuh. Kan, ujar Alena, walaupun dia tidak menyukai sikap Vivian. Tapi perempuan itu tetaplah adik sepupunya sendiri. Melihatnya diperlakukan seperti itu membuat Alena tidak tahan untuk membuka suaranya. Andre yang mendengar perkataan Alena tersebut seketika memucat dan segera minta maaf. Maaf, benar yang kamu katakan. Saya yang salah karena tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara dewasa. Mohon maklum. Vivian dibuat melongo sekali lagi. Andre begitu kasar dan tega dengan dirinya tapi malah bersikap begitu sopan dengan Alena. Dia memutar kepalanya ke arah Alena dan menatap perempuan itu dengan tatapan berapi-api. Dalam hati dia berseru memaki Alena perempuan yang licik. Dia menyalahkan Alena atas nasibnya yang menjadi seperti sekarang ini. Jika bukan karena Alena dan suaminya itu dia pasti sudah menikah dengan Andre. Sekarang dia sudah pasti hidup bahagia sebagai menantu dari keluarga Aresta. Dan keluarga Haris juga pasti tidak akan sampai sesusah sekarang ini. Salahmu. Semua karena kamu. Dasar perempuan licik. Vivian bangkit berdiri dan segera berlari ke arah Alena dengan kilatan amarah di kedua bola matanya. Perempuan itu hendak menerjang dan mencekik leher Alena. Perempuan licik, mati kamu. Semua karena kamu. Kamu yang jadi penyebab hidupku seperti sekarang ini. Melihat kondisi psikis Vivian yang mendadak meledak seperti itu membuat Alena terkejut hingga otaknya beleng sesaat. Mata Vivian menyorotkan amarah yang begitu kental hingga membuat Alena tanpa sadar memundurkan langkah kakinya. Tama mengetatkan rahangnya dan bersiap bergerak untuk mencegah Vivian namun didahului oleh Johan yang maju dan menamparkan Vivian sekuat tenaga hingga membuat perempuan itu tersungkur ke lantai. Kamu pikir kamu siapa? Hah, berani sekali pukul Bu Alena. Aku habisi kamu sekarang. Seru Johan. Bawa dia keluar. Habisi dia. Perintah Johan pada anak buahnya. Dua orang berpakaian serba hitam dengan tubuh kekar penuh tato menarik Vivian ke arah luar gedung. Glenn yang melihat kejadian tersebut maju dan memohon. Ampuni dia. Dia masih kecil dan masih banyak yang tidak dimengerti. Saya mohon Anda memakluminya. Johan menatap Glenn dengan kilatan amarah di kedua matanya. Kamu lagi. Kalau bicara lagi kamu juga akan saya habisi. Bab 178. Gratis. Glenn memucat seketika. Dia tidak ragu dengan ucapan Johan sama sekali karena dia percaya lelaki itu berani melakukan yang dia ucapkan. Dia panik ketika melihat Vivian ditarik oleh dua lelaki berbadan kekar tersebut. Glenn terlihat kebingungan harus berbuat apa hingga kemudian tatapannya jatuh ke Alena dan menghampiri perempuan itu sambil berkata, Alena, tolong bantuin adik kamu. Kamu tega lihat dia dibawa pergi begitu saja. Alena yang memang merasa tidak tega akhirnya memilih membuka suara dan berbicara pada kedua bodyguard tersebut. Sudah, hentikan saja. Vivian juga hilaf. Dia tidak sengaja menyakitiku, dia juga tidak akan tega melihat adik sepupunya dipukul begitu saja oleh dua lelaki yang terlihat begitu kuat. Johan mengalihkan tatapannya ke arah Tama seakan menunggu persetujuan darinya. Tama hanya tersenyum tipis dan berkata, ngapain kamu lihat aku? Yang istriku katakan akan aku turuti. Johan mengangguk. Karena Bu Alena sudah buka suara. Akan kubiarkan nyawa kalian di bumi ini dulu. Tama mengangguk dan berkata pada Nyonya Haris. Sudah aku bilang dari awal. Di sini enggak ada yang menerima kalian sama sekali. Kalau bisa, silakan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Jika tidak, aku akan meminta Johan untuk mengusir kalian semua dan memukul kalian tanpa ampun. Lanjut Tama. Nyonya Haris menahan amarahnya hingga tubuhnya sedikit bergetar. Dia melangkahkan kakinya yang sempoyongan dengan dibantu oleh Glenn. Mereka semua bergegas meninggalkan gedung tersebut karena takut dengan ucapan Tama barusan. Sedangkan Vivian sendiri masih tetap di tempatnya dan menangis histeris.
Aku enggak mau pergi. Enggak mau. Aku mau bunuh si Alena sialan itu. Lepasin aku. Johan yang naik pitam melayangkan tendangannya hingga Vivian terhuyung dan tersungkur kembali. Berani kamu bicara lagi. Akan kupotong lidahmu. Marah Johan. Ayo, kita pulang saja. Bujuk Arkan sambil membantu adiknya berdiri. Nyonya Haris hanya mampu menghela nafas berat sambil menelan kekesalannya bulat-bulat. Tujuannya hari ini adalah untuk meminta Alena kembali lagi ke keluarga Haris. Tapi siapa sangka Alena yang sekarang sudah tidak seperti Alena yang dulu. Saat ini perempuan itu punya begitu banyak orang penting dan terpandang yang membantunya. Sepertinya akan sangat sulit untuk meminta Alena kembali lagi ke keluarga mereka. Harapan satu-satunya kandas begitu saja. Alena menghembuskan nafas lega ketika seluruh orang dari keluarga Haris telah meninggalkan gedung itu. Namun tidak berselang lama, dirinya diterpa rasa panik begitu melihat ada banyak orang yang mengelilinginya. Dan orang tersebut semuanya adalah orang penting. Kantornya yang masih sangat kecil dengan karyawan yang masih sedikit itu sama sekali kewalahan untuk menampung mereka semua. Di tengah Alena sedang memikirkan cara lain untuk menyambut para tamu tersebut. Banyak karyawan dari gedung interkom yang datang dan menyuguhkan makanan serta minuman untuk para tamu yang hadir. Siapa lagi jika bukan Melissa yang memintanya? Bagaimanapun juga, gedung ini merupakan salah satu milik perusahaan Houston. Hanya satu perintah dari Melissa. Maka semua orang harus meninggalkan pekerjaannya dan melaksanakan perintah wakil presiden direktur tersebut. Melissa menghampiri Alena dan berkata, Bu Alena, gedung interkom ini merupakan salah satu aset milik Houston. Karena ibu memilih untuk memulai usahanya di gedung ini, maka kami juga harus menunjukkan sedikit niat kami untuk menyambut ibu. Kemudian dia memanggil seorang lelaki berumur awal 40-an dan mengenalkannya pada Alena sebagai manajer gedung tersebut. Ini adalah Ricky, manajer dari gedung ini. Bu, saya sudah sampaikan padanya untuk mengosongkan seluruh lantai ini buat kantor ibu. Alena menggeleng dengan cepat sambil berkata, Bu, jangan seperti itu. Ruangan sebesar ini juga enggak akan terpakai oleh saya. Lagian modal saya juga tidak cukup untuk membayar biaya sewa. Ricky mengulurkan selembar cek dan berkata, Bu Alena, ini adalah biaya sewa selama setahun yang sudah Anda bayarkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, semua biaya sewa, listrik, maintenance, dan juga biaya lain-lain akan ditanggung oleh kami. Gimana bisa? Ujar Alena tidak percaya. Tama menggandeng tangan Alena dan berkata, terima saja niat baiknya Bu Melissa. Jangan ditolak. Kalau kamu tolak berarti kamu enggak menghargai dia. Bukan gitu. Aku cuma merasa enggak enak hati menerimanya. Ujar Alena dengan cepat. Tama menerima cek diberikan yang oleh Ricky dan meletakkannya di telapak tangan Alena. Bu Melissa sudah bilang semuanya free. Kamu buruan terima uangnya. Houston itu perusahaan besar. Enggak akan mempermasalahkan biaya sewa kamu ini. Lagian mereka juga bakalan kerja sama dengan kamu. Kan? Jangan perhitungan begitu. Lanjut Tama. Ucapan Tama membuat Alena semakin dilema. Houston memang merupakan perusahaan terbesar di Jakarta. Hanya satu perusahaan saja sudah mampu mengalahkan perusahaan keluarga Suteja. Jika uang sekecil ini saja dipermasalahkan olehnya, dia khawatir Melissa akan tersinggung. Makasih banyak atas supportnya, Bu, ujar Alena. Melissa hanya tersenyum dan membalas. Sudah sewajarnya saling membantu partner kerja. Kan? Alena membalasnya dengan anggukan dan senyuman lebar. Kemudian dia menyerahkan cek yang diberikan Tama barusan ke tangannya kembali. Bajuku enggak ada sakunya. Kamu simpenin dulu. Ya, kata Alena. Tama menerimanya dan memasukkan cek tersebut ke saku celananya. Kita ke sana sapa Bu Linda dulu. Akhir-akhir ini Suteja Group banyak proyek renovasi. Kamu boleh coba ngobrol-ngobrol dulu sama dia, ucap Tama. Alena mengiyakan namun terbersit sedikit rasa enggan untuk berbicara dengan Linda karena dia merasa insecure jika berhadapan dengan perempuan itu. Selain itu dia juga merasa di balik senyum Linda yang ramah tersembunyi perasaan penuh persaingan dengan dirinya. Benar yang dibilang orang-orang bahwa feeling seorang perempuan sangat tepat sekali. Dalam hati terdalam Linda tersimpan keinginan yang begitu kuat untuk merebut Tama darinya. Sehingga sedikit banyak pasti ada rasa persaingan dengan Alena. Perasaan tersebut ditangkap dengan jelas oleh Alena.
Dia hanya tidak mengetahui alasan di balik persaingan tersebut adalah untuk merebut suaminya. Alena melirik jam yang terlingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat tapi papa dan mamanya masih belum tiba. Dia berbisik pada Tama dan bertanya, "Tama, papa dan mama masih belum sampai. Kamu telepon mereka nanya mereka sudah sampai mana?" "Dong." Tama mengangguk dan menjawab, "Mungkin kena macet di jalan." Dia dan Alena sampai lebih dulu di kantor karena berencana untuk beres-beres sebentar sebelum pembukaan. Sebelum berangkat mereka juga sudah mengingatkan mertuanya itu untuk tiba di kantor sebelum pukul 10. Tapi sekarang sudah lewat 10 menit namun masih belum terlihat tanda-tanda kedatangan kedua mertuanya itu. Tama mengeluarkan ponselnya, hendak menghubungi mertuanya namun terhenti oleh dering ponsel milik Alena. Dia melihat layar yang tengah berkedip dan terlihat ada panggilan dari mamanya. Dengan cepat dia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponselnya di telinga. Terdengar suara panik Rika begitu telepon terhubung. "Lena, mama dan papa kecelakaan di jalan. Papa kamu sekarang terluka dan sedang dibawa ke UGD. Kamu buruan ke sini." Bersambung.